Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F-Family Channel. Ya sobat vlogger semua, hari ini adalah eksklusif. Ya, kita lihat alat berat ini sudah melakukan pemanasan. Ya, pemanasan untuk apa? Nah, tentunya ini adalah sebagai tanda bagian akhir di wilayah ini, ya. Jadi ada satu rumah yang belum dihancurkan, dan ini adalah eksklusif, adalah detik-detik menghancurkan rumah tersebut. Ya, mau tahu seperti apa? Maka tontonlah video eksklusif hari ini. 3, 2, 1, go! Ya, kita melihat inilah alat berat yang sudah melakukan pergerakan untuk keluar dari tempat parkirnya. Dan tentu saja ini perlu melewati beberapa jalan yang bisa dibilang tidak terlalu lebar. What? Di jembatan kayu putih. Oke. Nah, ini adalah kita lihat detik-detik menuju masuk ke jalan kayu putih. Seperti sobat tugas semua lihat ya. Jadi hari ini adalah eksklusif, kita akan melihat rumah terakhir di wilayah ini ya, yang akan dihancurkan. Ya, yang akan dihancurkan. Lalu ada, masih ingat ya, bongkahan tanah yang belum dihancurkan itu nanti juga akan dihancurkan, lalu dibikin dinding ya, dinding pinggir tol. Jadi untuk ruas dari Cinere menuju ke Serpong, jalan Cinere Serpong ini bisa dilalui gitu ya, untuk membuat jalan tol, untuk pengecoran jalan tol berikutnya. Jadi ini adalah bagi yang belum begitu hafal, jadi saat ini saya berada di pembangunan jalan tol Serpong Cinere seksi 2 ya, jalan Serpong Cinere seksi 2, tepatnya berada di jalan kayu putih ya, di jembatan kayu putih ya. Bilang bahwa di lokasi ini jalanannya tidak terlalu lebar, sehingga kita melihat ini ada upaya dibantu oleh beberapa tim petugas untuk mengatur mobil agar bisa melalui jalan yang sempit ini, dan juga untuk alat berat ini juga bisa berjalan menuju ke posisi rumah terakhir yang akan dihancurkan. Jadi ini sekali lagi adalah detik-detik eksklusif yang bisa kita lihat, video untuk menghancurkan rumah terakhir di wilayah ini, tentunya di sekitar jalan kayu putih ya. Kalau untuk di jalan Palaraya itu jadi informasi juga nih yang buat sobat keluarga semua yang menunggu dari tol Serpong Cinere seksi 2 ini ya. Jadi kita mungkin agak cukup lama nanti ini untuk menunggu di jalan Palaraya, karena ternyata pembebasan lahannya belum semua gitu ya, jadi baru sebagian bidang aja, makanya kita melihat baru sedikit saja yang ditebang gitu ya, jadi belum semua lahan yang dibebaskan di sana, sehingga belum bisa bergerak tuh di progres di sana. Karena lagi-lagi petugas yang saya tanya yang ada di lokasi ini itu mengatakan bahwa mereka juga tidak berani untuk mengeksekusi lahan yang belum ada pembebasan lahannya gitu ya, belum resmi, karena itu nanti bisa jadi masalah, bisa masuk ke pengadilan dan lain sebagainya kalau memang ternyata kondisi di sana belum ada pembebasan lahan yang memang sudah selesai gitu ya, dianggap selesai. Jadi butuh ada tanda tangan lah segala macam ya. Ternyata cukup rumit nih. Jadi saya juga kebetulan bertemu dengan pemilik rumahnya nih. Wah, ini menarik sekali nih. Ini saya bagi dua part ya. Ini ada part pertama dan part kedua, karena ada beberapa juga kami ingin menampilkan se-eksklusif ini, jadi rumah terakhir. Jadi silakan nanti bisa dilihat, ini kami bikin menjadi dua part, dan ada beberapa wawancara atau yang bisa dibilang ya dengan petugas juga dengan pemilik rumah ini. Tapi ya untuk diketahui di awal ini bahwa pemilik rumah itu sempat bercerita bahwa memang prosesnya cukup lama. Menurut dia sendiri ya, merasa 1 tahun ya, bahkan prosesnya itu 1 tahun, dan harus bolak-balik ke BPN mengenai ini itu dan segala macamnya. Belum lagi ada komplain atau
negosiasi harga yang tidak berjalan dengan benar atau tidak berjalan dengan baik gitu ya maksudnya, sehingga posisinya menurut pemilik rumah ini ya, jadi pemilik rumah ini merasa ya cukup lelah juga ya. Alhamdulillah katanya bahwa hari ini rumahnya atau bagian rumah yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol Serpong Cinere seksi 2 yang merupakan bagian dari tol JOR 2 atau Jakarta Outer Ring Road 2 ya, Jakarta Lingkar Luar 2 gitu ya. Nah ini akhirnya akan dihancurkan. Dan untuk diketahui ya, tadinya kami berpikir bersama dengan beberapa penonton dari FMD Channel bahwa bukan gardu ya, apa ini ya sebutannya ya, gardu ya, untuk listrik ini nih, kami pikir ini akan dihancurkan ya. Ini posisi yang gedung ini ya, ada gedung yang di posisi sebelah kanan yang kita lihat dari sisi alat berat ini. Kami pikir ini bakal dihancurkan, tapi ternyata begitu kami tanyakan ke petugas, ternyata malah ini akan dipertahankan karena ini memasok listrik untuk wilayah daerah sini. Saya pikir mau dipindahkan dulu gitu ya, butuh proses segala macam. Ternyata malah katanya nggak bakal diganggu gugat, katanya begitu. Ya berarti untuk jalan warganya di sini nih nanti mungkin juga agak belok-belok dikit ya, jadi nggak terlalu mulus, agak jelek gitu lah. Karena ini kan belakang apa namanya nih, gardu kecil ini untuk listrik ini kan isinya kan untuk pemasok listrik ke wilayah sini kan. Nah belakang ini adalah rumah yang dihancurkan ini gitu, jadi nanti agak belok dikit gitu, jadi nggak persis ya, nanti kita lihatlah bagaimana jadinya ya. Yang jelas di sini juga tetap ada jalan warga, karena di belakang rumah yang dihancurkan ini masih ada rumah warga ya. Di belakang rumah ini masih ada rumah warga lain yang juga terkena tidak terkena dampak, namun ada akses jalan nanti akan dibuatkan untuk mereka yang berada di wilayah belakang itu. Ya, inilah kita masih menunggu detik-detik penghancuran ya. Petugas masih melihat atau mencoba untuk mengatur agar tidak terkena orang-orang yang mungkin masih berada di lokasi ya, untuk diingatkan bahwa agar bisa keluar dari wilayah tersebut. Dan juga mungkin mengingat bahwa ini posisinya juga sebelah ini sebenarnya tinggal tanah aja nih, bisa juga kalau salah-salah dikit bisa ambrol juga nih kalau nggak kuat ya. Tadi aja mobil ini jalan gitu ya, pada saat dia turun dari jalan betonnya itu tuh ada getaran gitu, cukup keras gitu. Kita terasa gitu di jalan beton yang sama gitu ya, itu berasa nih. Dan ini kita akan melihat bagaimana eksklusif ya penghancuran rumah terakhir, rumah terakhir. Ini adalah rumah terakhir yang akan dihancurkan di wilayah ini maksudnya ya. Jadi kalau pemilik rumah juga merasa bahwa ini adalah, saya adalah bagian akhir nih katanya, tinggal bagian akhir dibandingkan dengan rumah-rumah lainnya yang sudah lebih dulu dihancurkan ya. Karena juga memang kalau masih ingat video kami sebelumnya yang awalnya juga kita membicarakan tentang rencana gerbang tol sementara ya, itu disampaikan oleh petugas bahwa memang ini baru dibebaskan dan ini juga baru tanda tangan ini. Oke, kita lihat sudah mulai bergerak alat beratnya dan kita lihat bagaimana dari titik penghancuran dari rumah yang di depan kita. Seperti apa, bagaimana menghancurkannya, kami melihat sepertinya juga tidak akan mudah proses dalam penghancuran ini ya. Kita lihat sama-sama bagaimana alat berat ini berusaha ya untuk menghancurkan rumah terakhir ini. Oke, kita lihat. Oke, dimulai dari bagian sisi pinggir-pinggirnya dulu nih, kita lihat. Oke, sobat keluarga, kita lihat ini adalah bagian pinggir terlebih dahulu yang dihancurkan oleh alat berat ini. Ini juga apa namanya ya, operatornya. Ini juga pernah yang saya tanya nih, operator ini si abang ini, abang operator ya, kami lupa tanya juga namanya nih. Dia udah naik alat beratnya aja ya, kami lupa tanya namanya. Ini abang ini juga pernah saya tanyakan terkait dengan gerbang tol, dan ternyata informasi terbarunya gerbang tol sementara ini
akan ditiadakan dulu gitu ya, karena mengingat bahwa tol Cijago tahap 3 itu sudah berjalan dan sekarang dalam proses pembebasan lahan di ruas Limo Cinere. Jadi sampai tahun 2022 tol Serpong Cinere ini akan pasrah aja, baik itu nanti sesuai target ataupun tidak ya, nanti semua akan dilaporkan ke Kementerian PUPR, dan yang memutuskan nanti akan dibentuk lagi atau dibangun lagi gerbang tol sementaranya itu adalah nanti biar jadi keputusan Kementerian PUPR ya. Tapi untuk sementara ini karena tol Cijago tahap 3 sudah berjalan ya, dianggap sudah jalan, maka gerbang tol sementara ditiadakan dulu pembahasannya. Ini adalah informasi terkini dan terbaru ya. Kami sudah bertanya ke petugas yang sama gitu ya. Jadi insya Allah ini adalah informasi yang bisa kita pertanggungjawabkan. Dan inilah detik-detiknya ya. Jadi ini kalau Sobat Yoga pengen tahu ya, bahwa posisi saya di jalan yang tadi, jalan beton, dan posisi alat beratnya juga bisa kita lihat di video ini, dan itu terasa sekali getarannya ya, pada saat bersentuhan atau proses penghancuran rumah ini tuh getaran-getaran itu seperti gempa bumi gitu, terasa ya di jalan beton ini. Makanya ini kalau orang-orang yang nggak bisa, yang nggak punya skill, mungkin bahaya juga ya main asal-asal. Inilah operator ini luar biasa, ini sudah bisa dibilang lulus menggunakan alat-alat berat ya. Jadi medan, berbagai medan sudah siap. Nah ini 1, 2, jebret, 3, masih belum bisa hancur sobat. Masih belum bisa hancur juga sob. Ya kita lihat ya, masih belum bisa hancur juga ini. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh operator. Masih belum bisa hancur. Masih mencoba. Nah, ini berasa nih dur. Getarannya seperti gempa bumi sob. Ya, masih belum hancur bagian atasnya sob. Masih belum hancur sob. Masih belum hancur. Apalagi ini kan. Dan akhirnya bisa hancur juga sob. Ya, itulah trik-trik yang dilakukan oleh operator ya. Dan akhirnya hancur juga sob. Inilah detik-detik dari ini. Sebenarnya pemiliknya satu nih, dia ada beberapa, ada cukup luas rumahnya, jadi dihancurkan. Dan tidak dihancurkan semua karena pemilik rumahnya ini kan juga tidak terkena semuanya, keseluruhan wilayah rumahnya. Jadi kebetulan rumah yang tidak terkena dampak itu sedang dibangun ke atas gitu ya. Dan kebetulan karena temboknya itu dempet, jadi yang dihancurkan oleh alat berat ini adalah bagian-bagian yang memang kemungkinan tidak mengganggu proses dari yang rumah yang memang sedang ditinggalkan oleh, yang sedang ditinggal atau masih dihuni gitu ya. Maksudnya masih dihuni, rumah yang masih dihuni, karena tidak, seperti saya sampaikan, tidak kena semua dampak dari tol Serpong Cinere ini, maka beliau masih tetap tinggal di situ dan sedang membangun ke atas, sehingga nggak semuanya dihancurkan dengan alat berat. Sebagian nanti dihancurkan manual agar tidak ikut hancur rumah yang sedang dihuninya gitu ya. Nah ini adalah bagian rumah yang agak cukup jauh jaraknya dari rumah yang dihuni, sehingga masih bisa dihancurkan dengan alat berat. Kalau sobat Yoga tahu nih, sebelah kiri persis dari alat berat ini adalah udah langsung jurang nih sob. Ya, langsung jurang ya. Kalau nggak hati-hati ini bahaya juga sob. Ini tanah ini masih cukup kuat juga ternyata ya. Saya pikir sebagian depan dan kiri sudah tinggal apa namanya itu ya, ambrol gitu ya. Ternyata masih kuat juga, ada alat berat yang masuk ke sini. Ya itulah, ada ilmunya ya. Kita nggak bisa pakai kira-kira, ada ilmunya, sehingga operator juga berani untuk mengambil atau menggunakan alat berat gitu ya. Tanah-tanah ini ternyata masih cukup kuat gitu untuk bisa menghancurkan ini rumah-rumah ya, yang bagian terakhir dari wilayah ini gitu ya, dari wilayah tol Serpong Cinere seksi 2 di
Jalan Kayu Putih. Oke. Dan ini nantinya untuk rencana kedepannya, jadi saya sudah juga berbincang dengan petugas bahwa rencana kedepannya setelah ini dihancurkan, maka langsung nanti tanah ini akan dikeruk ya, jadi dihancurkan nanti. Jadi setelah rumah ini hancur semuanya dan juga rumah yang bagian manual tadi juga sudah dihancurkan manual, maka nanti bagian pekerjaan berikutnya adalah tanah-tanah ini yang tadi saya sampaikan, nanti ada videonya juga. Kita coba lihat dari sisi yang lain gitu ya, untuk bisa melihat bahwa sisi tanah inilah nanti akan dikeruk ya, akan dikeruk oleh alat berat juga gitu ya. Lalu tanah-tanah itu nanti akan dipinggirkan, akan diangkut lagi oleh dump truck ya, akan dipisahkan gitu ya. Dan lalu nanti pihak jalan tol akan membangun dinding tol gitu ya, dinding tol. Jadi akan bangun dinding tol, dan bagian sisanya nanti akan dibuatkan jalan warga untuk menuju ke rumah warga bagian belakang gitu ya. Jadi masih ada jalan lah, jadi ketika nanti tanah ini dikeruk masih ada jalan yang bisa dilewati gitu ya. Nah, saya pikir juga awalnya bakal habis gitu ya. Ternyata kalau mungkin dilihat lagi dengan gambar, ternyata ini tidak habis semua. Masih ada bisa diakses jalan warga untuk ke bagian belakang, bagian rumah belakang dari wilayah ini ya. Jadi kalau sobat keluarga pengen tahu, di bagian belakang masih ada rumah warga gitu, yang tidak terkena dampak. Memang kalau dilihat dengan seksama ini tidak terkena dampak bagian rumah belakang itu, karena tinggal bagian sisi sini aja yang tinggal dikeruk tanahnya, lalu dibuatkan dinding penahan. Dan sekali lagi untuk sobat keluarga semua yang bertanya tentang informasi gerbang tol sementara, bahwa kami ingatkan kembali bahwa gerbang tol sementara sampai saat ini tidak dibahas lebih lanjut, atau bisa dikatakan bahwa Tol Serpong Cinere tidak akan melakukan pekerjaan gerbang tol sementara, karena Tol Cijago tahap 3 telah bergerak di ruas Limo Cinere. Dan kami nanti akan coba juga meliput ke daerah Limo Cinere, karena informasi di sini juga ternyata saling terhubung lah ya, saling terhubung. Karena emang mau nggak mau ini adalah pembangunan tol Jor 2 ya. Sekali lagi ini adalah pembangunan tol Jor 2, dimana pasti walaupun pekerjaannya terpisah, tapi ini masih dalam satu pekerjaan yang terkait gitu ya. Jadi informasi di sana pasti bisa kita temukan di sini, informasi di sini juga bisa kita temukan di tol Cijago begitu ya. Saling berhubungan begitu. Dan kita mendapatkan informasi bahwa tol Limo Cinere juga sudah bergerak ya, pembebasan lahan sudah mulai dilakukan, dan beberapa yang sudah lancar, maka langsung akan ada pembebasan lahan itu langsung di land clearing. Rumah-rumah itu langsung dihancurkan gitu ya. Nanti langsung diratakan langsung biar agar ada bayangan atau sudah mulai terlihat pembangunan tol di sana. Apalagi di video kami sebelumnya ya, ternyata yang tadinya kami kira itu adalah merupakan pondasi untuk tiang manuver dari Tol Desari menuju ke gerbang tol Limo, ternyata itu akan dibangun batching plan untuk 2 tabung berikutnya ya. Jadi memang kalau lihat dari video sebelumnya, bentuk pondasinya itu sama dengan pada saat kita melihat sebelum ada batching plan itu juga kan kami sudah buat videonya ya, kurang lebih memang sama. Tapi kami kira tidak perlu ada penambahan ya, ternyata ada sobat keluarga kita di kolom komentar menyampaikan katanya kedua tabung itu kurang. Berarti mungkin ke depan kita akan melihat lagi batching plan yang akan dibuat lagi di Simon Susun Krukut gitu ya. Sehingga berarti kita akan juga melihat bahwa perkembangan tol ke depannya akan banyak perubahan ya. Jadi kita akan sering melihat progres yang bisa dengan mata langsung ya. Artinya kita bisa langsung lihat, kita hadir di lokasi dan melihat perubahan-perubahan yang terjadi di tol Jagorawi, tol Cinere Jagorawi tahap 3 ya, tol Cijago seksi 3 dengan tol Serpong Cinere seksi 2 ya. Jadi ini adalah bagian tol Jor 2 yang sedang dibangun ya, dan kita bisa melihat progres berikutnya yang sekali lagi bisa kita lihat di depan layar kaca Anda semua. Jadi kami akan datang ke lokasi-lokasi ya, Anda semua cukup duduk menonton ya, dan juga mungkin like video jika emang informasi yang kami berikan
cukup membuat Anda semua mendapatkan informasi yang memang dibutuhkan, dan jika memang bisa di-share ke sobat-sobat keluarga lainnya, ke teman, ke kerabat ya, dan juga mungkin ke grup-grup keluarga terkait dengan informasi tol ya, karena saat kami meliput saja masih banyak yang juga antusias bertanya ya, dipikirnya saya adalah bagian dari tim yang sedang bekerja membantu untuk merecord gitu ya, untuk meliput merekam kegiatan dari progres pekerjaan pembangunan tol JOR 2. Tapi padahal setelah saya jelaskan bahwa saya juga ini adalah bagian dari meliput untuk melaporkan kepada sobat keluarga semua yang senantiasa menunggu video-video kami, informasi-informasi terbaru yang ada di tol Cijago tahap 3 ataupun juga di tol Serpong Cinere seksi 2 ya. Ya, jadi ini adalah lokasinya emang tidak terlalu jauh ya, dari tol Serpong Cinere seksi 2 menuju ke tol Cijago tahap 3 nggak terlalu jauh, jadi kami bisa terus meliput ya. Sedangkan untuk lokasi-lokasi lainnya yang bagian dari JOR 2 masih agak jauh dan kami agak kesulitan juga, karena apalagi PPKM masih diperpanjang lagi sampai tanggal 16 Agustus esok. Kami tidak bisa terlalu jauh untuk bisa bergerak ya, jadi lagi-lagi kami hanya bisa meliput ke sini. Nah, nanti mungkin kalau sudah selesai PPKM kami juga akan mulai lagi untuk ke lokasi-lokasi destinasi wisata keluarga ya, jadi tidak hanya progres tol, kami juga akan melaporkan atau menyampaikan, mereview beberapa tempat destinasi wisata keluarga yang ada di Jabodetabek ataupun yang di luar Jabodetabek, yang bisa dibilang kita lihat nanti dari aksesnya seperti apa, akses tolnya bagaimana, dari segi kalau misalkan kita mau menggunakan angkutan darat seperti apa gitu ya. Apalagi nih kalau pertimbangannya masih dalam nuansa pandemi, pasti pertimbangannya buat beberapa keluarga tetap akan menggunakan kendaraan pribadi agar lebih aman gitu ya, agar lebih safety untuk pergi kemanapun ya. Bahkan ada yang sudah pergi ke Jawa, bahkan ke Aceh dengan mobil gitu ya, dari Jakarta. Luar biasa sekali itu, mantap. Oke, ya inilah masih detik-detik atau proses dalam penghancuran rumah terakhir ya. Jadi kalau sobat keluarga semua melihat, ini adalah proses dari penghancuran rumah di tahap terakhir. Ini adalah rumah terakhir di tol Serpong Cinere seksi 2 Jalan Kayu Putih. Jika ada dalam video ini, video yang part 1 ini ada beberapa suara yang saya matikan, mohon maaf, berarti memang itu ada informasi-informasi penting yang tidak bisa saya bagi ke sobat keluarga semua, karena itu yang bersifat sangat rahasia mungkin, atau tidak diperkenankan untuk diperdengarkan ke sobat keluarga semua. Jadi yang beberapa saja informasi yang bisa saya bagikan maka akan saya sampaikan, karena ini kaitan juga dengan kondisi petugas yang sudah berkenan untuk kita tanyakan ya. Jadi kalau beberapa hal lainnya mungkin kami tidak akan keluarkan suaranya, mohon maaf, berarti itu ada bagian penting yang menurut kami tidak diperkenankan untuk diketahui oleh banyak orang begitu ya. Ada, bisa dibilang data-data pribadi lah begitu ya. Jadi sangat rahasia jika untuk disampaikan di video ini. Ya, inilah kurang lebihnya proses di eksklusif penghancuran rumah terakhir di progres jalan tol Serpong Cinere seksi 2. Dan kita akan terus melihat hari demi hari ke depan, minggu demi minggu ya, bulan demi bulan, bahwa progres akan semakin bisa terlihat jelas. Tidak hanya hitungan-hitungan ataupun gambar-gambaran kasar ya, tapi kita akan melihat beberapa pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bisa langsung dilihat oleh kita di lokasi gitu ya. Ya, kita ketemu lagi di video part berikutnya, karena emang ini rumah ini cukup luas ya. Bagi sobat keluarga yang penasaran bagaimana menghancurkan rumah ini, maka saksikan terus ya. Kita akan coba nanti bersama lagi di part yang kedua, bagaimana menghancurkan rumah akhir ya, rumah terakhir gitu ya, di proyek pembangunan tol Serpong Cinere seksi 2. Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share-nya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.